Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, saya Sakhiana Fistiawan, di semester 2 kelas C dengan NIM 12222060099 dan di sini saya akan menjelaskan ya tentang sunnah dan macam-macamnya, pengertian sunnah dan macam-macamnya. Sholat sunnah, pengertian sholat sunnah dan macam-macamnya. Oke, mungkin untuk pengertian sholat sunnah itu disebut juga sholat tawatu ya. Nah, itu dikutip dari kitab Sholatul Mukmin oleh Said bin Ali bin Wahab bin Al-Qatani. Tawatu itu artinya ya tambahan, kelebihan atau sesuatu yang dikerjakan secara sukarela. Nah, dalam buku fikih ini sholat 4 mazhab karya Abdul Qadir Ar-Rabawi, sholat tawatu atau sholat sunnah ini adalah sholat yang disyariatkan ya kepada setiap mukallaf. Nah, sebagai tambahan sholat fardu. Nah, adapun perisyaratannya sholat ini bukan kewajiban, hanya dianjurkan. Sholat sunnah ini dimaksudkan itu sebagai antisipasi ya jika seseorang muslim itu punya kekurangan dalam sholat fardunya. Untuk macam-macam sholat sunnahnya itu yang pertama ada sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib ini sholat yang mengiringi sholat fardu 5 waktu atau yang biasa dikenal dengan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Oke, nah untuk sholat rawatib ini sangat ya begitu dianjurkan dan biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni sunnah rawatib muakkad yang berjumlah 12 rakaat dalam sehari semalam. Oke, yang nomor 2 ada sholat sunat witir ya. Nah, sholat sunnah ini ditekankan ya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, secara bahasa witir ini artinya bilangan ganjil atau ya paling sedikit ini terdiri dari 1 rakaat. Tapi pada umumnya sholat witir ini dikerjakannya sebanyak 3 rakaat ya. Nah, adapun sholat ini dilaksanakan setelah sholat Isya sebagai penutup rangkaian sholat di malam hari. Yang nomor 3 sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini disebut juga sholat qiyamul lail ya. Waktu pengerjaannya itu dianjurkan setelah tidur terlebih dahulu ya. Lalu bangun di akhir waktu malam. Nah, bilangan rakaatnya itu minimal 2 dan maksimal 12 rakaat dengan 1 kali salam di tiap 2 rakaatnya. Untuk yang selanjutnya ada sholat tarawih. Nah, sholat tarawih yang biasanya dilakukan di bulan puasa tuh. Nah, dilaksanakannya yaitu pada waktu malam setelah sholat Isya sampai sebelum waktu subuh. Dan ya khusus di bulan Ramadan saja. Nah, ada yang berpendapat jumlah rakaatnya itu ada 8 rakaat dan ada juga yang berpendapat bahwa 20 rakaat itu. Nah, pada zaman Nabi SAW itu sholat tarawih dikenal juga dengan sholat qiyamul Ramadan. Oke, yang selanjutnya yaitu sholat duha. Nah, sholat duha ini termasuk sholat yang dianjurkan ya oleh Rasulullah SAW. Nah, waktu pelaksanaannya ini pagi hari sejak matahari naik ya setinggi berapa tuh, 1 tombak mungkin, dan berakhir pada saat matahari ini berada di tepat atas kepala itu, atas kepala, atas langit. Nah, pokoknya sebelum waktu zuhur. Nah, untuk waktu sekarang itu sholat sholat duha itu biasanya itu dimulai dari jam 7 sampai jam 10. Nah, rakaat paling sedikitnya itu ya 2 dan rakaat paling banyaknya itu 12 rakaat dengan ya 1 kali salam di setiap 2 rakaat. Selanjutnya sholat tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid. Nah, itu setiap umat Islam yang memasuki masjid dan belum sempat duduk di dalamnya maka disunahkan untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Selanjutnya sholat istikharah. Nah, kaum muslimin yang hatinya sedang bimbang atau bingung akan beberapa pilihan, hendaknya mendirikan sholat istikharah dengan 2 rakaat. Nah, di mana dimaksudkan agar Allah Subhanahu wa taala itu menentukan pilihan yang terbaik bagi hambanya. Nah, dianjurkan untuk dilaksanakan pada akhir waktu malam dan sepatutnya untuk memperbanyak doa serta pujian bagi Allah Subhanahu wa taala serta sholat. Selanjutnya sholat hajat. Nah, bagi mereka yang memiliki permintaan, nah bisa menunaikan sholat sunat 2 rakaat ini ya, atau yang dikenal dengan sholat hajat ini agar keinginannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat dilaksanakan kalau tidak salah dapat dilaksanakan kapan saja ya, asal jangan jangan pada waktu yang diharamkan untuk sholat saja. Selanjutnya sholat tobat. Nah, setiap manusia yang berbuat dosa dianjurkan untuk langsung melaksanakan sholat tobat. Nah, melalui sholat ini ya para hambanya itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah,
didirikan dengan 2 rakaat dan setelahnya disunahkan tetap memperbanyak istighfar. Selanjutnya ya sholat 2 gerhana. Nah, yakni dilakukan apabila terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Maka dianjurkan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat dengan 4 kali berdiri dan 4 kali ruku. Serta sholat ini disunahkan untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, serta amal kebaikan lainnya. Nah, selanjutnya sholat istisqa. Nah, untuk sholat istisqa ini ya, dikerjakan untuk apa? Untuk diturunkannya hujan ya, sholat untuk meminta hujan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang musim kemarau. Nah, ketika datang musim kemarau dan tidak apa ya, ketika nggak ada air yang cukup nah, di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, untuk jumlah rakaatnya yakni ya dua rakaat. Nah, pekerjaannya sama dengan sholat id. Nah, dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat keduanya. Dianjurkan dilaksanakan di tanah lapang serta disunahkan untuk memperbanyak doa dan istighfar. Yang selanjutnya, sholat 2 hari raya. Nah, sholat yang diturunkan hanya di 2 waktu di tiap tahun hijriahnya ini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, waktu afdolnya itu dimulai pada saat matahari itu naik satu tombak ya, atau satu tombak sekitar jam 7 pagi. Nah, dianjurkan untuk dilaksanakan di lapangan terbuka agar dapat dihadiri oleh banyak kaum muslimin. Nah, oke untuk jumlah rakaatnya sendiri mungkin ya 2 rakaat ya. Pada rakaat pertama itu 7 kali takbir dan pada rakaat kedua itu sebanyak 5 kali takbir. Nah, ya tidak didahului oleh azan ataupun iqamah sebelum sholatnya. Dan setelah sholat disunah dan setelah sholat itu disunahkan menyampaikan khutbah oleh imam. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.